فضلنا وكرمنا بفضائل وكرامات برحمته ومغفرته وسعت كل المخلوقات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الناس، أيها المسلمون، hadirin ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu subuh alladzi asbahna wa asbaha al-mulku lillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Beriman, Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya, keluarga, putra putri semuanya, masyarakat dan bangsa kita dalam kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesuksesan dan keberkahan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Cukup banyak di dalam Al-Qur'an Karim, ya, tidak kurang dari 89 kali ya ayyuhalladzina amanu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah ada amrun muhim, ada urusan yang penting. Imma amrun yuti'uhu al-mu'min atau nahyun yana'anhu al-mu'min. Ya, ada perintah yang ditaati oleh orang yang beriman dan ada larangan yang ditinggalkan oleh orang yang beriman. Dan itu juga haqiqatu at-taqwa, hakikat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak contoh ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wa'budu rabbakum, tunduklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ruk'u wasjudu, dan rukuk sujud, kemudian waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan ya. Itu di antaranya, dan masih ada sekali terkait dengan ucapan alladzina amanu la taqulu ra'ina. Orang-orang yang beriman jangan mengucapkan dan menggunakan kata ra'ina. Dari contoh-contoh ini, dan di antaranya juga ada perintah keseriusan, jadi jihad namanya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh jadi di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dituntun untuk mendapatkan jalannya. Dan itulah kemudian ungkapan-ungkapan banyak ya di luar Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi ada ijtihad, menjadda wajah omongan orang, jadi diambil dari kesungguhan, perintah kesungguhan beramal. Al-jiddu fil amal, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itulah yang rindu dan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada iman, ada hijrah, ada sungguh-sungguh, dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga sedang bersungguh-sungguh fi ashril awakhir, dan sebagian adalah ada al-mu'takifin wal mu'takifat. Jadi sungguh-sungguh di dalam ayyam al-mahdudat ini, ya konteksnya Ramadan, maka bersungguh-sungguh. Dan hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah jadi sangat serius
bulan Ramadan yang sangat serius di 10 hari terakhir di antara hari-hari Ramadan. Hadisnya semuanya yang sahih itu adalah seperti itu. Masya Allah, jadi menghidupkan lam ngajak yang memungkinkan dan kemudian mensing-singkan. Nah, ini adalah keseriusan di dalam berbuat, kesungguhan di dalam berbuat, al-mujahadatu fillah, yaitu kesungguhan di dalam amal. Jadi luar ada doa yang mohon orang yang bermasalah penyakitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ini adalah permohonan atau doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari situasi-situasi yang menjadi membelit dan membelenggu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari kesedihan, ya, dari kegalauan, ya, dari kesengsaraan begitu secara kejiwaan. Jadi terbelit dan terbelenggu oleh jadi rasa yang tidak produktif, jadi terbelit dan terbelenggu dari pemikiran yang tidak jadi progresif. Jadi begitu, dan itu juga salah satu inti diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim. Ya, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayat 157 surat Al-A'raf. Para pengikut Rasulullah SAW, Nabi dan Ummi. Yang Nabi Ummi ini populer di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi di Taurat dan Injil selalu memerintahkan yang baik agar meninggalkan yang tidak baik. Dan Rasulullah SAW wa yad'u anhum israhum, yaitu meletakkan, menghilangkan jadi beban-beban dan aghlal, belenggu-belenggu itu, ya, aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi yang orang terbelenggu, terbebani dari secara fisik dan kemudian tidak bisa lincah untuk berikhtiar, tidak bisa lincah untuk berbuat, bisa juga karena permasalahan fisik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga menjadi tidak lincah, tidak cekatan untuk berbuat karena permasalahan pikiran, permasalahan kejiwaan, jadi psikis, termenung, kemudian sedih, mungkin masa lalu terlalu berlebihan dan akhirnya tidak bisa menatap sekarang ini dan hari esok. Ada yaumul akhirah, ada hari esok. Masya Allah, jadi luar biasa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah jadi diantara mengomentari jadi manusia itu di dalam dua jadi kesedihan, baina makhafatain, di antara dua kekhawatiran yang telah kemarin, meskipun kita juga jadi sudah kemarin kita lalui umur kita, ya, dan hari-hari yang baru kita nggak tahu diputuskan apa yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih tersisa, atau jangan bahasanya tersisa, yang masih akan kita lalui, maka kita juga nggak tahu yang sepastinya apa yang mau diputuskan, apa diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu melingkupi manusia. Makanya kemudian waktu ini amat sangat penting. Jadi umur itu sangat penting, dan kemudian untuk progresif, produktif, kemudian sangat sungguh-sungguh, ya, dan kemudian tidak dihabiskan untuk kelemahan-kelemahan. Meskipun sifatnya manusia ada lemahnya,
tapi selalu melawan dan memerangi kelemahan. Karena orang lemah itu adalah hanya tidak beruntung, tidak menghasilkan dan tidak produktif. Itulah ayat-ayat isytihad, kesungguhan. Jadi untuk berbuat itu kesungguhan. Menjadda wajad alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, makanya ada hadis yang dimuliakan Allah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Ya, orang orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang mukmin yang lemah. Masya Allah, ada quwwatu al-jasad, ada quwwatu al-aql, ada quwwatu ar-ruhani atau ruh. Ya, ada kekuatan jadi ilmu, kuat fisik. Kalau beribadah bisa datang ke masjid itu kuat fisik. Ya, bisa berdiri itu kuat fisik, teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-quwwatul aqli, kekuatan pikiran. Orang bisa menghafal teks, menghafal hadis, dan banyak di akalnya itu pengetahuan itu adalah jadi quwwatul aqli. Quwwatul ruhani, kekuatan dan sensitivitas pada kejiwaan, dibacakan Al-Quran tambah imannya, jadi kemudian disebut nama Allah bergetar hatinya, itu adalah menjadikan jadi sensitivitas, jadi kejiwaannya luar biasa. Dan Al-Quran pun disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Jadi demikian aku wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh, dan ruh ini menjadi hidup, menjadi energi yang menjadi diperhitungkan, menjadi dianggap punya kekuatan. Kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, jadi sampai diturunkan ruh ini. Jadi ruh itu Al-Quran, iman dimuliakan Allah. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 52. Ya, semua di pengantar ini. Jadi Bapak Ibu, maka memang jadi du'afa, para orang lemah itu ya tentu makhluk Allah. Ya, ada lemah yang memang jadi istilahnya tidak mampu dan jadi sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang disuruh berikhtiar melawan sebab-sebab kelemahan itu. Dan itulah hadis tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Allah mohon perlindungan dari jadi kesedihan yang membelit dalam kehidupan dan langkah ini, ya, kesedihan, kegalauan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allah mohon perlindungan dari jadi lemah, sifat lemah, jadi kemudian sifat malas, ya, jemaah dimuliakan Allah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, jadi sifat jadi pelit, ya. Jadi kemudian cereh, jadi penakut, ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ya Allah, mohon perlindungan dari jadi terbelitnya belenggu hutang, ya, dan juga terkooptasi oleh orang-orang. Jadi orang di dalam penjajahan, orang di dalam sandra, padahal tidak ada yang boleh menyandra hidup ini kecuali perbuatannya sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia itu tersandra oleh perbuatannya sendiri. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu juga tergantung, tergadai dengan perbuatannya sendiri. Masya Allah. Jadi
Jadi seorang diharuskan jadi berikhtiar dan punya kekuatan. Kemudian grup juga diharuskan punya kekuatan. Kemudian kemasyarakatan, mungkin bangsa punya kekuatan. Bangsa yang kuat, bangsa berwibawa. Grup yang kuat adalah grup yang berwibawa. Ya begitu, orang yang kuat adalah orang yang bisa memberikan jadi kepada kebaikan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang menghadirkan manfaat buat orang lain. Nah, ini hidup di dunia. Makanya Rasulullah diantaranya makalah dan perkataannya juga populer dan terkait dengan waktu, terkait dengan umur. Yang khamsan qabla khamsin. Ya, coba perhatikan ini 5 sebelum datangnya 5 jemaah dimuliakan Allah. Hidupmu sebelum matimu, mumpung masih hidup. Bisa apa? Kalau kita cerita pada orang terdahulu luar biasa. Jadi tentu para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka telah berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an selama 23 tahun, menerima kemudian membunyikan, menghafalkan, dijaga oleh Allah dan menyampaikan kepada orang-orang dan sampai kepada orang bersamanya, orang yang menjadi para pelaku beriman dan ngerti luar biasa. Sungguh amat sangat padat. Jadi hidupmu sebelum matimu, jemaah dimuliakan Allah. Jadi bisa dikatakan mumpung masih hidup, bisa membuat sejarah apa? Ini Pak Haji Taufik ini mumpung masih hidup ini mau membuat sejarah apa? Jadi begitu. Jadi kalau kontennya Ramadan, ya mumpung masih ketemu Ramadan, ya kan begitu, mumpung masih hidup. Jadi ada sejarah spektakuler yang bisa diwujudkan dan ditorehkan di dalam buku catatan amal masing-masing. Jadi kullun ya'malu ala syakilati, dan kemudian iqra kitabah, nanti kita bisa membaca sejarah. Jadi sebelum kita membaca buku rapor kita sendiri-sendiri, kita juga akan dibaca oleh generasi. Kita akan dibaca oleh anak umat ini. Nah begitu, inilah orang-orang sehat, orang-orang produktif, orang-orang berhasil. Jadi hayataka qabla mautika, lalu kemudian syababaka qabla haramika. Jadi mudamu, alhamdulillah ini banyak yang semuanya masih muda. Ada yang muda semangat dan ada yang muda umur, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur boleh agak bertambah, tapi ternyata semangat untuk perbaikan dan kebaikan itu luar biasa, apalagi masih muda. Nah begitu secara umum. Syababaka, ya, dan sejarah yang ada di sekeliling kita sebetulnya adalah sebuah potret yang Allah berikan kepada kita. Seperti lihatlah sekelilingmu, lihatlah masyarakatmu, lihatlah bangsamu. Nah, jadi seperti itu syababaka qabla jadi haramika. Dan kalaulah tidak mempunyai pikiran itu, kamu juga gak jauh beda dengan yang ada di lingkup kamu itu. Pasti akan seperti itu, jemaah dimuliakan Allah. Syababaka qabla haramika, sihhataka qabla sukmika. Jadi sehatmu sebelum datangnya jadi penyakit fisik yang seringkali dibuat alasan. Ya kan, masya Allah, maafin, ya, dan jadi penyakit kejiwaan yang tidak berani tampil, jadi dengan manfaat dan kekayaan kehebatan yang Allah berikan ini. Ya, sihhataka qabla sukmika, ghinaka qabla faqrika. Cukupmu sebelum datang fakir, masya Allah. Jadi masih cukup bisa, maka jadi jangan menunggu, jadi tidak bisa berbuat karena tidak punya apa-apa. Masya Allah. Kemudian apa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi longgarmu sebelum jadi sempitmu. Kita masih punya waktu, masih bisa jadi berbuat, tapi kalau sudah datang jadi kesempitan, maka lagi-lagi adalah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan salah satu contoh jadi yang contohkan pada waktu itu adalah Rasulullah SAW
ketika melihat seseorang yang memanggul jadi pohon kurma dan orangnya sudah dalam kondisi jadi agak berbeda secara umur sudah, maka ditanya Syekh orang tua bahwa jadi kurma itu kalau berbuah cukup membutuhkan waktu dan sedangkan umurmu sudah segitu, dan sangat bijak bagian dari yang dijawabkan oleh orang itu. Dan ternyata saya hidup menikmati sejarah orang lain, saya hidup membaca sejarah orang lain, saya hidup menikmati apa yang ditanam oleh orang lain, maka aku juga melaksanakan sesuatu biar dikenang oleh sejarah dan generasi akan jadi menikmati apa yang saya lakukan. Jadi ini pikiran-pikiran seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mendorong bahwa hidup yang cuma kisaran 60-70 tahunan ini bagaimana amat sangat berguna dan amat sangat produktif, maka disebut al-ijtihadu fil amal, al-ijtihadu fil ta'ah, serius di dalam berbuat dan serius di dalam beramal. Orang yang bisa menciptakan sejarah beda dengan orang yang tidak dikenang oleh sejarah. Itu sangat-sangat berbeda jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bisa menyiapkan potensi-potensi pada generasi ini, maka juga sangat berbeda dengan orang yang tidak punya potensi. Potensinya adalah selalu impor atau apa dan seterusnya, padahal di sekitar kita adalah ada keunggulan dan ada kemenangan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun, bahwa surat Al-Anbiya jemaah dimuliakan Allah ayat yang ke-10 surat 21, sungguh aku telah menurunkan jadi kepadamu Al-Qur'an Karim, baca Al-Qur'an, kemudian kalau yang hafal mentadaburi, kemudian dipakai. Di situ ada masalah penyakit fisik, penyakit kemalasan, penyakit kemunafikan, dan panjang, masya Allah, yang membuat orang itu tidak produktif, yang membuat bangsa tidak produktif, maka itu kemudian jadi diketahui baca. Jadi begitu, dan sama juga. Jadi wahyu yang pertama juga suruh baca. Amati iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Maka jadi kita kuat, keluarga kita kuat. Akhirnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jadi anaknya kuat kebaikannya, bapaknya kuat kebaikannya, ibunya kuat kebaikannya, maka menjadi keluarga yang kuat. Dan ujungnya, meskipun bicara masyarakat, bicara bangsa, itu adalah cuma kumpulan orang-orang saja, jemaah dimuliakan Allah. Kumpulan orang menjadi keluarga, jadi kumpulan keluarga menjadi masyarakat, kumpulan masyarakat menjadi sebuah ummah, yaitu umat. Dan tadi dibaca di sini tadi salat subuh, jadi antaranya kuntum khairu ummatin, ya sebelum sampai itu ya wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah sebuah ummah yang hadir di dalam kehidupan ini bukan masalah din syar'i ibadah khusus saja, tapi memang hadir diperhitungkan jadi oleh kehidupan. Kuntum atau wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan kita dilarang menjadi umat yang onar dan gerecoki. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu jadi menjadi umat yang bercerai-berai, jadi tafarruq yang dimuliakan Allah, atau omongan-omongan kita membuat orang bercerai-berai. Jadi masya Allah, jadi bagaimana mengumpulkan supaya ada potensi
agama Allah supaya potensi kemanusiaan itu luar biasa. Jadi badal Islamu ghariban, Islam itu awalnya sangat tidak dikenal, asing, yaitu Rasulullah cuma sendirian. Tapi betapa kerja keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mendapatkan 1, 2, 3, 4, 3 tahun dapat 40 orang yang dimuliakan Allah. Jadi menghimpun dan sekarang secara jumlah kata, jadi orang-orang kata Google adalah jadi menjadi urutan yang kedua secara jumlah. Luar biasa, ini adalah menghimpun, menguatkan jumlah dan seterusnya menjadi manusia yang diperhitungkan, menjadi keluarga yang diperhitungkan, menjadi umat jadi yang dibanggakan dan menghadirkan manfaat di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali orang yang mampu menebarkan kebaikan. Jadi bukan menjadi beban, wala takunu kallan 'alan nas. Jangan menjadi beban kepada kehidupan ini, tapi bisa menjadi solusi kehidupan. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk semua manusia. Dan ini Bapak yang dimuliakan Allah, meskipun jadi sifatnya ini adalah bagaimana tasawur, persepsi jadi global seperti ini, tapi itu jadi menjadi penting karena setiap satu dan yang lainnya itu mempunyai keterkaitan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah ibarat bangunan. Coba buktikan ibarat bangunan. Masya Allah, ini adalah jadi kehidupan yang luar biasa. Ibarat bangunan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi kemampuan akhirnya, kekuatan akhirnya, jadi kewibawaan dan kemudian diperhitungkan. Itulah kekuatan dan itulah mujahadah dan itulah jadi disuruh menjadi pengelola, pemakmur di alam semesta ini. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu huwa istamarakum fiha. Kepada kaumnya Nabi Saleh diutuslah Saleh dan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan untuk memakmurkan kehidupan ini. Makmur itu apa? Makmur itu ramai. Makmur itu apa? Ada penghuninya, ada penduduknya, ada sebutannya, ada sejarahnya. Jadi takmir masjid adalah memakmurkan masjid. Kan begitu, menjadi ramai, berguna dan bermanfaat kepada khalayak. Nah, jadi menghadirkan manfaat inilah jadi berbagai yang dimuliakan Allah dan yang bersifat jadi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang bersifat horizontal, dan bahasa Al-Qur'an menyebutkannya hablum minallah dan hablum minan nas. Rasulullah orang yang paling banyak sahabatnya, orang yang paling banyak jadi pengikutnya. Ana aktsarun nasi tab'an yaumil qiyamah. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dan Rasulullah juga menyebutkan ada nabi yang masuk surga jadi dengan diikuti dengan kaum atau membawa kaum, ya, dan masuk surga diikuti dengan serombongan rohtun. Rohtun itu kata para ahli antara hitungan 3 sampai 9. Ada nabi yang masuk surga dengan 2 orang. Ada nabi yang masuk surga tanpa bawa siapa-siapa. Ya, kemudian jadi saya melihat yang bawa banyak sekali. Faraitu fadhanantu ana, dan aku mengira itu adalah saya, dan saya bertanya kepada Jibril, dan apakah itu saya? Maka Jibril menjawab itu adalah Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Jibril mengatakan irfa' ra'sa, ya, coba angkat kepalamu dan lihat di cakrawala yang luas. Maka fa'idzan bisawadil a'dham, maka saya melihat jumlah yang amat sangat banyak sekali. Wasaddal ufuqa, dan kemudian jadi meliputi, menutupi cakrawala yang ada. Kata Jibril, itulah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disuruh jadi gambaran menjadi orang yang berwibawa secara jumlah, kemudian secara kualitas, secara kuantitas. Nah ini adalah diantara jadi semuanya tadi jamaah dimuliakan Allah. Maka temannya banyak pasti juga jadi getol mencari dan merekrut teman. Kemudian ilmunya banyak maka jadi getol untuk belajar. Kemudian bisa menghadirkan perbuatan yang hebat yang bisa dinikmati orang, berarti juga kerja keras. Jadi bisa menciptakan orang-orang yang bagus yang banyak, berarti terus melakukan jadi regenerasi pembinaan yang luar biasa. Dan sekarang itu jemaah, jadi hidup ini bukan seperti di kamar kecil. Jadi semuanya sudah kelihatan. Jadi apa yang terjadi jadi di lingkungan kita, di negara yang lain, itu adalah kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya, bisa dilihat, bisa terjadi apa semuanya. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah generasi orang-orang yang beruntung. Ya, semuanya jadi kekuatan, kekompakan, kebersamaan, dan itu untuk alam semesta tadi. Rahmatan lil alamin, jumlah orang. Dan kalau bicara kita, lingkup kita sudah cukup banyak. Jadi objek yang bisa kita lakukan. 300 juta orang itu bukan 2.700.000 orang yang negeri terkecil yang model asal itu penduduknya cuma 2.700, dan itu yang asli orang itu adalah cuma 700 orang, yang lainnya adalah orang lain semuanya. Maksudnya pendatang, artinya Allah memberikan segalanya di lingkup kita. Jadi orang yang berbuat beda dengan orang yang tidak berbuat, orang yang menghimpun beda dengan orang juga yang menjadi penyebab tidak berhimpun. Maka ini semuanya perlu kesungguhan yang luar biasa, dan ini sifatnya masih tasawur dan pemahaman. Akan tetapi sebuah kenyataan kita jadi melihat potret-potret itu yang ada. Hati yang bersih pasti jadi dia akan mempunyai kekuatan untuk berbuat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka ketulusan atau bahasanya ikhlas itu adalah biasanya nomor 1 didahulukan, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahnya selalu hadir di setiap langkah. Jadi apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, meskipun ada lelahnya orang berikhtiar bersungguh-sungguh, itu ada lelahnya. Makanya kemudian jadi juga harus mempunyai grup, mempunyai tim yang kuat dan saling menyusul, dan itu adalah sunnatullah. Al-Quran Karim ayat yang terakhir dari surat Al-An'am jamaah 165, walladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum agar jadi Allah lah yang menjadikan kita semuanya khala'ifal ardi, para khalifah di muka bumi atau generasi yang susul menyusul. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah meninggikan sebagian di atas yang lain. Liyabluwakum fima atakum, agar Allah menguji apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi levelitas itu adalah sunnatullah, supaya ada yang belajar dan ada yang belajar, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ya, ini akhir surat Al-An'am. Surat As-Zukhruf juga mengatakan seperti itu. Au yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Bagi yang dimuliakan Allah, semoga jadi kita tahu diri kita dan tahu waktu kita, tahu kesempatan kita, sehebat kita
hebat banget, sengaji-ngaji kita juga tidak akan pinter-pinter banget, sesukses kita juga ada orang yang lebih sukses. Itu maksudnya. Jadi harus bersungguh-sungguh urusan dunia, urusan sekarang ini itu juga harus bersungguh-sungguh. Berubahnya sesuatu karena pelakunya ingin berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Rum 11 bahwa jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka memang beranjak untuk merubah paradigmanya, pola pikir. Jadi mohon maaf, pola pikirnya kampungan, perubahannya kampungan, gitu kira-kira begitu. Perubahannya jadi terus dilakukan perubahan diri, perubahan pola pikir, jadi perubahan pekerjaan, kemudian sampai menciptakan umat yang kuat sebagaimana yang disampaikan Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat produktif, yaitu umat 60 tahun, Rasulullah 60 tahun, tapi umat punya sejarah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pembunuh sejarah dan juga bukan tidak punya sejarah. Kita punya sejarah ilmu pengetahuan, kita punya sejarah perjuangan, kita punya sejarah kekuasaan, kita punya sejarah ini dan itu, dan sejarahnya adalah sejarah yang positif, yang produktif, yang disebut wa'amilus sholihat. Wabashshiril ladzina amanu wa'amilus sholihat. Beri kabar gembira orang-orang yang punya keyakinan, punya keimanan, dan kemudian sibuk dengan perbuatan yang komprehensif. Jadi sudut-sudut pekerjaan tersentuh oleh jadi apa bagian-bagian dari kita semuanya. Maka ada pembaharuan di dalam fisik, pembaharuan di dalam rohani, pembaharuan di dalam pemikiran, pembaharuan di dalam sejarah. Maka itulah sejarah berubahnya sebuah pribadi, sebuah keluarga, dan sebuah bangsa. Begitu jemaah dimuliakan Allah yang bisa kita sampaikan di jadi hari yang puasa ke-21. Dan tadi disinggung bahwa jadi Asyurul Awakhir adalah keseriusan yang luar biasa, karena tidak ada lagi kecuali nungguin setahun lagi. Kalau mau berdoa, jadi ya Allah temukan ya Ramadan yang akan datang. Sekarang aja manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kalau belum bersih, bersihkan sekarang. Kalau belum punya ilmu, coba belajar yang sekuat-kuatnya. Dapat apa? Kalau belum waras, jadi juga coba sembuhkan. Kalau penyakit-penyakit hati, iri, dengki, tidak cocok, dan seterusnya, maka hanya yang bisa laju adalah orang yang sehat dan barang yang sehat. Ya, saya kira itu beberapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa diantarkan pada kesempatan kali ini. Namanya al-mujahadah fil amal, al-mujahadah fil ta'ah. Jadi sungguh-sungguh di dalam berbuat dan sungguh-sungguh di dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada rambu-rambu kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan pengantar ini dan pengajian pagi ini, insyaallah taala. Gimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang perlu dikomentarkan atau perlu disampaikan atau Pak Haji Taufik, insyaallah. Ya, Bapak Ibu yang lainnya, Pak Ustaz, ada yang perlu ditambahkan? Ya. Cukup Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari ini adalah hari yang Allah berikan kepada kita. Hari cuma 24 jam dan saya kira semua orang sama, dan ada yang berhasil, ada yang bisa mengumpulkan jadi poin-poin yang banyak, dan ada yang tidak bisa mengumpulkan. Maka kita jadi berpikir seperti itu. Semoga diberikan kumpulan-kumpulan kebaikan yang banyak insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala yang bermanfaat pada orang lain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi
rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.